Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian udah siap belum nih untuk ikut pembelajaran hari ini? Kira-kira belajar apa ya hari ini? Nah, penasaran kan? Hari ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sel elektrolisis? Pasti belum tahu kan? Kalau belum tahu, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman harus tahu nih tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan definisi sel elektrolisis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui komponen dan prinsip kerja sel elektrolisis. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui contoh aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami definisi, prinsip kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis serta contoh aplikasinya dalam sehari-hari. Hai teman-teman, kalian pasti tahu aki kan? Teman-teman, tahu nggak sih kira-kira gimana proses pengisian energi pada aki? Nah, proses ini menerapkan prinsip sel elektrolisis. Agar lebih mudah memahaminya, kita perlu tahu apa itu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ditemukan oleh seorang ahli dari Inggris bernama Michael Faraday. Nah, dalam penelitiannya, beliau mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolisis. Dan ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Sehingga dapat kita definisikan bahwa sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah reaksi kimia yang terjadi. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar susunan sel elektrolisis berikut ini. Nah, sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Dalam sel elektrolisis, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada sel elektrolisis, katoda berperan sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Pada sel elektrolisis, kita juga menggunakan larutan elektrolit sebagai sumber kation dan anion. Karena sel elektrolisis tidak bisa berlangsung secara spontan, maka diperlukan arus listrik seperti baterai atau aki. Selanjutnya, prinsip kerja sel elektrolisis. Prinsip kerja sel elektrolisis ini adalah menghubungkan kutub negatif sumber tenaga listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Kutub negatif sumber listrik merangsang aliran elektron ke katoda. Hal ini membuat katoda bermuatan negatif, sedangkan terminal positif sumber listrik menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Katoda bermuatan negatif menarik ion positif dalam elektrolit sehingga terjadi reaksi reduksi. Sedangkan anoda yang bermuatan positif menarik ion negatif dalam larutan elektrolit sehingga menimbulkan reaksi oksidasi. Gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan cara kerja sel elektrolisis? Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan elektroda dan jenis-jenis elektrolit. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Misal, semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Ungkapan kata ini diciptakan oleh ilmuwan Michael Faraday dari bahasa Yunani elektron berarti amber dan hodos sebuah cara. Elektroda juga adalah sebuah sistem dua fase yang terdiri dari sebuah penghantar elektrolit, misalnya logam, dan sebuah penghantar ionik atau larutan. Elektroda positif disebut anoda, sedangkan elektroda negatif adalah katoda. Reaksi kimia yang terjadi pada elektroda selama terjadinya konduksi listrik disebut elektrolisis. Dan alat yang digunakan untuk reaksi ini disebut sel elektrolisis. Sel elektrolisis memerlukan energi untuk memompa elektrolit. Selanjutnya ada jenis elektrolit. Yang pertama ada elektrolit kuat. Beberapa elektrolit seperti natrium klorida, natrium hidroksida, natrium nitrat
terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya dalam larutan, di mana elektrolit yang terionisasi sempurna disebut dengan elektrolit kuat 100%. Reaksi disosiasi elektrolit kuat ditulis dengan tanda anak panah tunggal ke kanan. Secara umum, asam kuat seperti asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, dan basa kuat seperti kalium hidroksida dan garam adalah elektrolit kuat, yang dimana pelarut dengan molekul air disebut dengan proses reaksi hidrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu elektrolit lemah. Elektrolit lemah adalah senyawa yang terdisosiasi sebagian dalam air, di mana pada larutan elektrolit lemah ini ion-ion akan membentuk kesetimbangan dengan molekul yang tak terdisosiasi. Karena hanya sebagian yang terdisosiasi, maka jumlah ion pada volume tertentu larutan akan sama pada perubahan konsentrasi yang besar. Persamaan kimia ionisasi elektrolit lemah digunakan dengan tanda panah ganda bolak-balik. Selanjutnya yang ketiga yaitu non-elektrolit. Non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak adanya ion. Biasanya senyawa non-elektrolit adalah senyawa kovalen polar dan non-polar yang mana terlarut dalam air sebagai molekul tetapi bukan ion. Selanjutnya, kita akan mempelajari aplikasi sel elektrolisis. Kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam bidang industri, di antaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia seperti pemurnian logam dan penyepuhan. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya yaitu pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampurkan dengan CaCl2. Selanjutnya, pada pemurnian logam, pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda. Dalam elektrolit larutan CuSO4, tembaga di anoda akan teroksidasi menjadi Cu2+, selanjutnya Cu2+ direduksi di katoda. Nah, teman-teman, setelah menonton video ini, kalian jadi paham kan mengenai sel elektrolisis?